Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, saudara bahagia saudara ini. Nah, saya berharap saudara semuanya bahagia ya, bersama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu. Dalam kesempatan sore ini saya akan sampaikan tema khotbah ya, yaitu suatu tindakan kebodohan yang tidak perlu kita tiru ya, atau yang tidak boleh kita tiru ya. Nah, saudara, untuk itu kita membuka 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai ayat berikutnya, saudara ya. 2 Tawarikh pasal 16 ya, ayat 1 sampai 14, jadi satu pasal itu ya. Boleh saya mohon kesediaan Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Kita akan baca ya ayat ganjil. Ini saya minta ibu-ibu, kaum wanita lah. Nanti ada yang belum menikah, belum ibu-ibu, tidak mau baca ya. Kaum wanita membaca ayat ganjil dan kemudian ayat genap kaum pria ya, sampai selesai. 2, 3. Pada tahun ketiga Yohanan memperkenalkan asal manusia Raja Israel dan berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat orang dengan mencegah terlintas kepada asal Raja Yehuda. Kaum pria 2, 3. Nanti dulu. Kalau gitu, karena ini suaranya kurang kuat, berarti saya ganti sekarang ya. Ayat ganjil saya, ayat genap jemaat Tuhan bersama-sama, gitu ya. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripada Kubat. Ayat 5, segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. 6. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. 8. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Sampai situ saja ya. Terima kasih, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan ya. Nah, kita ini bersyukur punya Alkitab ini begitu lengkap, saudara. Alkitab ini berisi wahyu, juga berisi sejarah, saudara, lengkap, dan ini bisa dibuktikan. Raja Asa adalah Raja Yehuda, keturunan kelima dari Raja Daud, atau generasi kelima, bukan keturunan kelima, keturunan keempat.
atau generasi kelima dari Daud. Ya, kalau tadi itu saya tanya-tanya, kalau generasi kelima, ya, itu disebut apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu habis orang tua kan anak, kemudian cucu, cicit, di bawahnya cicit ini apa? Apa? Cindil. Kalau dalam bahasa Jawa, ya, kalau dalam bahasa Jawa itu anak, ya, kemudian putu, habis putu, apa buyut, canggah, apa itu ya? Kok lupa ya? Ya, jadi anak, putu, buyut, canggah, itu apa ya? Bukan cicit Pak, ya. Tapi canggah itu udek, ya, udek, ya. Besar itu ya. Ya, habis itu apa lagi lah? Luar biasa, ya. Tapi Daud sudah tidak melihat keturunan keempatnya ini, ya. Jadi bapaknya Asa itu adalah siapa? Abiam, Raja Abiam. Abiam anak daripada Rehabeam. Rehabeam anak daripada siapa? Bapaknya Rehabeam? Salomo. Salomo ini anak daripada Daud, saudara. Ya, 5 generasi. Ya, Asa ini anak keempat. Haleluya. Sekasihan Tuhan, ya. Nah, kita melihat generasi pertama Daud ini raja yang luar biasa. Siapa tak kenal dengan Daud? Sekalipun demikian, dia cinta Tuhan luar biasa, hatinya begitu dekat. Kita bisa membaca itu isi hati Daud itu dari Mazmur. Mazmur itu ditulis di situ, syair-syair yang ditulis Daud itu kepada Tuhan. Ya. Betapa cintanya Daud kepada Tuhan. Saudara, kemudian kita melihat setelah memang Daud juga ada cacatnya juga, yaitu masalah 2 hal. Yang paling parah itu masalah Batseba. Dia merebut istri anak buahnya. Nah itu, ya. Istrinya Uria. Uria itu salah seorang serdadu, ya, anggota pasukan militer yang loyalitasnya tidak perlu diragukan kepada Daud. Tetapi dia ditelikung oleh Daud karena apa? Dia jatuh cinta sama istrinya, saudara, yang namanya Batseba. Yang notabene Uria dan Batseba ini bukan orang Israel, bukan. Orang Het, orang Kanaan, saudara. Iya. Tapi istri Uria ini penting. Pinter gitu maksudnya, pinter. Ya, pinter. Jadi sebelum dia punya anak sama Daud harus bersumpah, ya. Bersumpah bahwa anak yang kita hasilkan nanti ini akan memerintah. Oh, ini jadi masalah sebenarnya. Ya, karena apa? Istrinya Daud sebelumnya kan ada namanya Abigail, Ahinoam dan sebagainya. Bagaimana, saudara? Kemudian benar akhirnya. Makanya waktu terjadi suksesi terjadi keributan. Absalom memberontak. Ya, karena dia tahu, sebab Daud sudah memastikan bahwa anaknya Batseba yang akan menjadi raja. Absalom memberontak. Padahal Absalom ini juga keturunan anak raja. Maksudnya ibunya Absalom itu adalah raja dari Moab. Ya, putri raja maksudnya, ya. Nah, saudara Tuhan, kemudian kita lihat, ya,
kakaknya Salomo yang lain juga memberontak. Saudara, namun akhirnya Daud menepati janjinya. Salomo diangkat atau diurapi menjadi raja menggantikan Daud. Daud mati sekitar umur 71, ya kan? Iya. Daud itu 71 tahun. Ya. Kemudian Salomo, kita lihat, Salomo diberkati Tuhan karena apa? Faktor orang tua. Perhatikan. Daud menuliskan dalam Mazmur 112. Mazmur 112 itu bahasa Daud bukan ya? Nah, anak cucu orang benar itu akan perkasa di atas muka bumi. Makanya saudara, perhatikan baik-baik. Mungkin saudara hari ini ya tidak termasuk orang yang perkasa secara ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau saudara hidup benar, hidup beribadah kepada Tuhan, maka saudara akan melahirkan keturunan yang diberkati Tuhan. Anak cucu orang benar itu diberkati Tuhan. Nah, itu kita baca saja, ya. Mazmur 112 mulai 1, ya, mulai 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara bisa baca sampai selesai. Angkatan orang benar diberkati. Makanya orang Jawa itu dulu ya, begitu kencengnya orang tua itu kalau berpesan sama anaknya, kalau cari jodoh itu harus dilihat bobot, bibit, bebet. 3 hal ini, ya. Bibitnya dulu, bibit, bobot, bebet. Sebab itu berpengaruh besar kepada generasi berikutnya. Saudara, bibitnya dulu, lihat generasi atasnya bagaimana, dan sebagainya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita sekarang ukurannya apa? Ini, orang benar atau enggak. Orang yang benar akan melahirkan generasi yang perkasa, diberkati Tuhan. Ya, tidak bisa tidak. Itu firman Tuhan pasti dikenapi. Dan benar saja, Salomo diberkati Tuhan luar biasa. Tidak ada raja sekaya Salomo sampai hari ini loh. Salomo itu di kerajaan Brunei, ya, atau di Thailand sana, itu banyak perabot-perabot itu dari emas, ya, dari emas ya. Ya. Tapi di zaman Salomo, perak itu tidak ada harganya loh. Ya, saudara punya perak 1 kilo, wah seneng ya. Apalagi 5 kilo, aduh senang, saudara ya. Zaman Salomo perak itu tidak ada harganya karena apa? Emas itu berlimpah, berton-ton. Sampai perabot dapurnya itu banyak dari emas. Perabot untuk makan dari emas, ya, apalagi yang kemudian perabot dari tempat ibadah untuk rumah ibadah, semuanya dari emas. Bahkan bait Allah Salomo yang dibangun oleh Salomo itu dalamnya itu dilapisi temboknya itu sudah disusun dari batu permata yang mahal. Kemudian dilapisi dengan emas seluruhnya. Ini luar biasa. Dilapisi emas. Ya. Dan kemudian perabot-perabot yang lain itu dari emas. Ya, kaki dian ini saudara. Kaki dian atau menorah ini saudara. Itu dibuat satu kaki dian dibuat dari 1 talenta emas beratnya. 1 talenta. 1 talenta itu kurang lebih 34,6 kilogram emas. Wih, luar biasa. Kalau saudara ibadah di gereja dengan perabot-perabotnya dari emas itu rasanya waduh, luar biasa ini ya. Pikirannya pasti macam-macam ya, saudara ya. Dan lain-lain saudara. Bahkan ya, generasi berikutnya, dan Salomo juga membuat perisai itu loh dari emas. Apa enggak ngundang musuh saudara itu ya?
Perisai-perisai untuk perang itu dibuat dari emas. Zaman Salomo luar biasa. Jangankan gelas-gelas dari emas semua. Kenapa sih Salomo begitu? Diberkati Tuhan. Diberkati luar biasa. Tapi Salomo tahu diri, raja yang tahu diri. Pada waktu dia habis mempersembahkan korban kepada Tuhan, perhatikan, ya. Kalau orang itu ibadahnya dikenan Tuhan, malam Tuhan datang. Salomo, kamu minta apa? Coba. Karena Tuhan senang, berkenan menerima korban persembahan yang dipersembahkan kepada Salomo. Ya. Berapa ribu kambing domba yang dipersembahkan itu, ya. Gibeon, ya, kemudian malamnya Tuhan datang. Salomo minta apa? Dia tahu, ya, dia sudah ada kekurangan apa-apa. Yang dia perlu apa? Hikmat. Tuhan berkata, karena engkau hanya minta hikmat, maka Tuhan memberikan hikmat yang melebihi hikmat semua orang. Dan tidak ada manusia yang bisa mengalahkan hikmat Salomo kecuali Kristus. Saudara. Amin. Sehingga kita bisa membaca hikmat daripada Salomo. Makanya saudara orang Kristen itu kalau tidak punya hikmat, keliru. Kenapa? Karena saudara punya kitab hikmat. Hikmat itu kemampuan untuk dapat memilih dan memilah apa yang baik, yang berkenan, yang berguna, dan yang tidak. Apa yang lebih baik dan apa yang kurang baik. Apa yang lebih perlu dan apa yang kurang perlu. Hikmat, saudara. Itu di kitab Amsal Salomo. Luar biasa. Kalau saudara mau memiliki memahami kitab Mazmur Daud dan kitab Amsal Salomo, Amsal Soleman, luar biasa dalam hidup ini. Saudara menjadi orang yang cerdas luar biasa, bisa mengatasi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, orang yang cerdas itu lebih berwibawa daripada orang yang otocak. Orang yang saudara punya hikmat itu lebih berwibawa. Salomo. Namun demikian, Salomo pada akhirnya juga ya jatuh dalam dosa. Tidak ada raja di dunia ini yang istrinya melebihi istri Salomo jumlahnya. Salomo punya istri 700. Luar biasa. Ya, kalah bidadari yang di surga katanya. Ya, hanya 72. Salomo 700. Gundeknya 300 loh. Saya tuh bayangkan kayak lah ya. Tapi orang yang berhikmat dia mampu. Tapi coba lihat, manusia itu ada titik kelemahannya. Sehebat-hebat manusia, Salomo menjelang masa tuanya, dia akhirnya jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kenapa? Pengaruh istri-istrinya. Hati-hati para istri, amin. Nah, makanya firman Tuhan mengajar, yang memperingatkan supaya saudara-saudara itu, anak-anak muda khususnya, kalau mencari jodoh itu yang yang sepadan, ya, seiman, sevisi, ya, gitu ya. Kalau lain gereja boleh tak? Lain gereja tak apa-apa. Tetap. Nah, yang aminnya kenceng itu di mana? Ya, yang penting tetap dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau RT-nya beda, tak boleh. Ya. RT 6, RW 6, nomor 6. Ya. Suka sirat Tuhan. Nah, tak kasih. Nah, tapi akhirnya Tuhan tidak marah dengan Salomo karena apa? Mengingat Daud. Loh. Maaf ngomong, Salomo sudah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, tapi Tuhan dah hukum Salomo. Kenapa? Tuhan itu loh, namanya Allah yang Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja, tapi masih ingat kebaikan Daud. Nah, serta-merta itu Salomo dikipas sama Tuhan. Kesendak Tuhan kita tuh tahu sopan santun, ngerti sopan santun, tahu unggah-ungguh, ya.
Tuhan kita itu, ya, nggak serta-merta hajar aja, hajar enggak. Ya, tahu etika, tata krama, itu Allah kita. Ya, namun kemudian sekalipun marah Tuhan tuh masih bisa mengendalikan emosinya. Ya sudah, nanti sampai anaknya Salomo aja, nanti kerajaannya dipecah. Akhirnya benar, setelah Salomo mati diganti dengan Rehabeam, ya, ya. Rehabeam, kemudian kerajaannya pecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Keturunan Daud hanya memerintah suku Yehuda plus setengah suku Benyamin. Selebihnya 10,5 suku itu dikuasai oleh Yerobeam bin Nebat. Kebetulan namanya hampir sama, Yerobeam dan Rehabeam. Dan ini dua orang juga namanya, punya anak juga namanya juga hampir sama. Rehabeam punya anak namanya Abiam. Ya. Yerobeam punya anak namanya Abiam. Coba saudara. Ya, sama-sama. Ya janjian barangkali saudara. Ya, tapi bermusuhan terus ini. Saudara. Nah, kemudian setelah Salomo mati diganti Rehabeam, pecah kerajaan. Rehabeam memerintah tidak lama, ya, punya anak. Rehabeam ini namanya Abiam, ya. Abiam kemudian Rehabeam mati dan memerintahlah Abiam. Abiam ini tidak lama memerintah, ya. Abiam ini ibunya juga bukan orang Israel, loh. Rupanya raja-raja di Israel itu sudah campuran, bukan murni dari orang Israel. Ya, ibunya Abiam ini adalah orang dari bangsa Amon juga, ya kan? Ya, bukan orang Israel. Ada campuran. Sehingga Abiam ini mewarisi mungkin, ya, semakin lama. Setelah Rehabeam turun ke Abiam, Abiam ini dikenal sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Dia membangun kuil-kuil penyembahan terhadap berhala. Nah, ngeri kan? Bahkan zaman Abiam itu di mana-mana marak pelacuran bakti di rumah-rumah berhala. Pelacuran bakti. Ya, jadi tempat penyembahan berhala itu di situ memang biasa dilakukan pelacuran bakti. Mengerikan, saudara. Tetapi puji nama Tuhan loh, ya. Setelah Abiam ini hanya memerintah beberapa tahun, cuma tidak ada 5 tahun memerintah Abiam ini. Kemudian, ya, dia mati turun takhta dan diganti anaknya namanya Abia. Nah, tadi sudah kita baca. Abia ini kita lihat ini seorang yang membuat terobosan baru. Jadi seorang reformis, mereformasi keadaan Yehuda, keadaan bangsanya yang sudah kacau di atas peninggalan daripada orang tuanya yang penyembah berhala ini, ya, yang pemberontak terhadap Tuhan, yang tidak setia dengan Tuhan. Dia sebenarnya mewarisi itu, mewarisi kelakuan dan mewarisi, ya, teladan daripada orang tuanya. Tetapi puji Tuhan, ya, Asa ini tidak melakukan hal seperti itu. Dia takut akan Tuhan, saudara. Ya, hidupnya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 15, ya. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 9, ya. Saya akan bacakan. Ya. Asa menjadi raja atas Yehuda, 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom.
Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Disebutkan seperti Daud, bukan seperti Salomo, bukan seperti Rehabeam, bukan seperti Abiam. Tapi di sini katakan seperti Daud. Ya, bapa leluhurnya. Ya, saudara Tuhan. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Perhatikan ayat 13, ini yang spektakuler juga dilakukan oleh Asa ini, raja muda ini ya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Perhatikan. Ini tidak mudah, saudara. Maaka, nenek daripada Asa ini, yaitu istri daripada Rehabeam, ya, itu orang yang berpengaruh sekali. Pangkat ibu suri itu bisa, ya, bisa mempengaruhi raja. Segala keputusannya itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Dan ini didengar oleh, ya, para pejabat-pejabat kerajaan dan para rakyat, saudara. Dan luar biasanya, Asa ini demi nama Tuhan, demi kebenaran, dia berani memecat neneknya Maaka ini dari pangkat ibu suri. Nggak gampang, saudara. Ini masalahnya bukan karena apa? Partai ini urusan hati juga ini nenek ini. Tapi nenek ini modelnya kayak nenek lampir, saudara. Ya apa boleh buat, disingkirkan. Tegas ini Asa, ya, saudara perhatikan. Asa ini diberkati Tuhan, ya, diberkati Tuhan luar biasa, ya. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan itu di 2 Tawarik pasal 14 ya. 2 Tawarik pasal 14 ya. Coba saya lihat 2 Tawarik dulu ya. Apa yang dilakukan oleh Asa ini. Ya. Pada waktu dia menjadi raja ini. Ya, 2 Tawarik pasal yang mantan. 2 Tawarik pasal yang ke-14 ya. 2 Tawarik pasal 14 ya. Mudah-mudahan benar itu ya. Haleluya. Iya, betul ya. Coba saya akan bacakan 2 Tawarik pasal 14 mulai ayat 2 ya. Ya. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Perhatikan, yang baik dan benar. Ya, baik dan benar. Perhatikan, ya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ini luar biasa ya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan padupaan-pedauaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Perhatikan. Oleh karena hatinya kembali kepada Tuhan, Tuhan berkati, kerajaannya aman. Ya. Dan ini bisa saudara contoh nanti ya. Kemudian 6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan padanya. Katanya pada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita. Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru, maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil.
pasukan Asa yang dari Yehuda jumlah 300.000 orang yang bawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang bawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian saudara nanti bisa baca ayat 9 sampai berikutnya. Ketika pasukan Ethiopia ya dan beberapa raja itu menyerang Yehuda dengan pasukan yang besar, apa yang dilakukan? Atau saya baca selanjutnya saja ya. Ya, Jerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang. Luar biasa, 1 juta orang, saudara. Ya, zaman itu loh ya, abad ke-9, abad 9 atau 8 sebelum Masehi. Dan 300 kereta ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zewata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jaran yang sangat besar. Perhatikan, zaman Asa ya, orang Ethiopia menyerang Yehuda dengan 1 juta pasukan. Dibandingkan dengan tentara Yehuda, kerajaan Yehuda di zaman itu luar biasa, sudah ratusan ribu tentara ya. Iya. Tetapi Ethiopia dengan orang yang putih-putih, hitam atau putih. Ya, saya ingat Paul waktu pimpin ujian, hitam atau putih, saudara. Orang Ethiopia itu bangsa yang kulitnya mengkilat. Saya waktu di Maumere, saudara, ya, Maumere tahun 94. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang, benar-benar saya kaget, saudara. Keluar dari mobil angkot itu siang hari, itu kulitnya mengkilat, hitam mengkilat. Kalau ketawa baru kelihatan putih, ya, giginya, hitamnya itu sama mengkilat, luar biasa ya, ya. Tapi hitam itu manis, amin. Iya, suka dalam Tuhan. Ini orang-orang Ethiopia, pasukannya 1 juta, dan yang kalau malam tidak kelihatan. Luar biasa, saudara. Kalau malam dia, kalau tidak kelihatan, dia orangnya tinggi besar. Menghadapi keadaan situasi seperti itu, saya percaya semua orang ketakutan, ngeri ya, saudara, ngeri. Zaman Belanda dulu ada pasukan Gurkha. Ya. Nah, tapi Asa ini bisa mengalahkan pasukan Ethiopia dengan apa? Dia berseru kepada nama Tuhan, tidak mengandalkan jumlah pasukannya. Tidak hitung-hitungan dia. Dia berseru kepada Tuhan. Perhatikan. Artinya apa? Asa ini hebat. Imannya benar-benar hebat. Hubungannya dengan Tuhan itu luar biasa. Ketika menghadapi masalah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan pasukannya, tapi dia berseru kepada Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Pasukan Ethiopia yang 1 juta itu porak-poranda. Nah, saudara, dalam hal ini, ya, ini saudara yang bisa kita ambil pelajaran. Ada banyak pelajaran yang baik yang kita bisa petik dari kehidupan Raja Asa ini.
Yang pertama, pertobatannya luar biasa. Pertama. Kemudian apa? Saudara? Iya. Kehidupannya yang benar. Komitmennya untuk hidup benar hadapan Tuhan. Hidup dalam pertobatan luar biasa. Saudara? Dan dia tidak kompromi dengan perkara-perkara penyembahan berhala dan dosa. Tidak kompromi. Dia tidak mengikuti Salomo. Ya, buyutnya nikah banyak perempuan. Nah. Ya. Saudara, ini luar biasa. Dan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan dia hanya pokoknya bagaimana hidup ini berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita perlu pelajari dan kita teladan hari ini. Sehingga membuat apa? Asa ini diberkati. Baik diberkati secara keamanan, kesehatannya, dan segala usahanya diberkati. Diberkati Tuhan. Ya. Namun, ya, ada yang tidak boleh kita ikuti selanjutnya. Asa ini memerintah di Yerusalem, pemerintah Yehuda dan pusat pemerintahan di Yerusalem 41 tahun. Pak Harto memerintah berapa tahun? 33 tahun ya? 32 tahun. Ya, kurang lebih itu. 32 tahun. Awal-awalnya bagus. Kemudian berikutnya miring-miring. Ya. Asa juga begitu rupanya. Makanya kalau terlalu lama memerintah itu begitu. Pak Jokowi saya pikir ya sudah cukup 2 periode aja. Ya. Tapi kalau mau 3 kira-kira pilih enggak? Nah, ini politik di sini ya, nanti ada yang marah-marah sama saya ya. Ya itu terserahlah pokoknya. Saya tidak mau ikut politik, gereja tidak boleh ikut berpolitik. Ya. Kapan itu ada yang kita pasang yang apa itu namanya spanduk di sini, enggak usah. Kita kasih sekian Pak ini, enggak usah. Ya. Ya, gereja tidak boleh ikut berpolitik. Amen. Apalagi gereja di sini dipasang spanduk PKS. Maaf ya. Ya. Bukan kita ini menolak PKS bukan ya. Tapi tidak cocok kayaknya politiknya gitu ya. Ya, dan gereja memang tidak berpolitik. Amin. Oke. Saudara, selama 40 tahun, pada waktu dia usia 39 tahun pemerintahannya, usia 39 tahun pemerintahannya, dia melakukan hal yang bodoh, bukan dosa, tapi bodoh. Dan ini menjurus kepada kesalahan. Ya. Saudara perhatikan apa yang dilakukan. Kita kembali kepada ya 2 Tawarik pasal 16 tadi. 2 Tawarik pasal 16 tadi. Kita kembali ke situ. Ya. Ya. Jadi pada waktu Baesa Raja Israel ini, ya, Baesa Raja Israel, Baesa itu raja yang menggantikan dinastinya Yerobeam. Ya, dinasti Yerobeam dibabat habis oleh Baesa. Dan dia mendirikan kerajaan atau dia tampil sebagai raja Israel berikutnya. Dan Baesa ini punya perjanjian dengan Raja Aram Ben Hadad, punya hubungan baik. Kemudian Baesa ini punya ya niat untuk menyerang Yehuda. Pertama dia membangun ya kota-kota yang kuat di ya perbatasan Yehuda, Israel Yehuda. Rama diperkuat dan jalan menuju ke jalan internasional ditutup sama Baesa. Sehingga ya otomatis pergerakan ekonomi yang ada di Yehuda terganggu. Ya, terganggu kehidupan ekonomi. Akhirnya
Nah, ini yang salah kemudian, saudara. Perhatikan. Seharusnya Asa ini bisa langsung bertemulah sama Baesa. Kan bersaudara kan sebenarnya. Yehuda dan Israel. Ngomong baik-baiklah bagaimana. Ya. Atau hadapi aja langsung kalau memang begitu. Dihadapi langsung. Tetapi tidak. Asa ini mengambil ya politik dengan dia pergi mengutus utusan ya ke Aram untuk menemui Ben-Hadad raja Aram ini, ngomong ya, dan membawa banyak bingkisan emas, perak, permata. Itu diambil dari ya emasnya bait suci dan emas dari gudang kerajaan dikeluarkan, dibawalah ke Ben-Hadad raja Aram dengan perkataan kita ini kan ada hubungan persahabatan ya, kita sahabat baik. Nah, kita bersahabat, kamu putuskan persahabatmu dari Israel ya, buka itu Rama, dan supaya apa ya, supaya aman. Akhirnya apa? Akhirnya benar. Setelah itu Ben-Hadad menyerang Israel. Dia menyerang beberapa kota dan tahu bahwa Baesa tahu bahwa Ben-Hadad ini punya hubungan dengan Asa, maka dia undur. Benar, ini politik yang bagus sebenarnya ini. Politik yang cerdas. Tetapi di mana kebodohannya? Nih, kebodohannya ini tidak ditinjau dari pandangan atau pengamat ya politik dunia, tidak, tapi ditinjau dari iman kita, saudara. Ditinjau atau dilihat dari kacamata Tuhan, ya. Dari kacamata Tuhan ini Asa melakukan satu kebodohan. Kenapa? Karena Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi dia berseru kepada Tuhan. Sebenarnya kalau dia berseru kepada Tuhan, ada jalan keluar. Tapi dia lebih mengandalkan intelijensianya sebagai manusia. Ya. Dan ada hasilnya juga. Tapi akhirnya dia tidak tahu hal yang lain. Makanya pelihat kerajaan pada waktu itu mendatangi ya, Hanani mendatangi Asa dan menegur. Ya, pada pasal 16 ayat 9 di sana dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi itu melimpahkan kekuatan pada mereka bersuhati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Selama dipimpin Asa itu damai, tidak ada yang berani nyerang ngutik-ngutik kerajaan Yehuda. Kenapa? Tuhan yang berperang ganti mereka. Tuhan yang mendampingi atau membentengi, bukan mendampingi, membentengi kerajaan Yehuda. Tapi karena kemudian Tuhan ini dibelakangi, maka Tuhan ya sudah diam. Nah, ini satu pelajaran berharga buat kita. Ya, jangan kita setelah kuat dan sebagainya kemudian kita mulai melupakan Tuhan. Ini penyakit dari zaman dulu rupanya penyakit ini. Makanya ada itu pesan Musa jauh-jauh hari. Ya, Musa berpesan tahun 1500 sebelum Masehi. Dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ya, Ulangan pasal 8 ayat 11. Ya. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai berikutnya. Ya, saya akan bacakan. Ya. Demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allah.
dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu, ya, saya tambahkan, kijangmu, apa lagi? Ya, pentermu, apa lagi? Gitu. Semakin banyak. Nah, perhatikan, ya. Ya. Dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14 kita baca bersama-sama, 2, 3. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasar itu dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkan hatimu dan dicobai engkau hanya untuk berbuat baik pada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Perhatikan. Ya. Nah, ini yang dilupakan oleh Asa. Dia sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa. Kemudian terlena dia. Terlena. Adanya banyak orang terlena. Terlena kenapa? Karena mabuk, kekayaan mabuk, kenyamanan mabuk, semua yang baik sudah dia nikmati. Lupa Tuhan, nggak mau capek-capek mencari Tuhan. Kalau ada masalah, ayo main duit aja sana, ya, tembak sana, tembak sini, beres semuanya. Tapi firman Tuhan katakan, dalam hal ini kau berlaku bodoh. Kata lain daripada bodoh itu apa? Apa? Kata lain daripada bodoh? Nah, enak ya. Kalau bahasa Bali bodoh apa? Apa? Belok ya. Belong. Belok. Oh, belong. Belok. Atau ada yang lengoh. Dalam hal ini kau berlaku bodoh. Kalau bahasa Sumba apa? Bodoh. Yang keras bahasa Sumba bodoh apa? Duba. Bahasa dia bodoh. Bodoh juga. Oh, bodoh. Dalam hal ini kau berlaku bodoh. Kenapa? Membelakangi Tuhan. Tuhan tidak direken lagi, kenapa? Dia sudah banyak duit, sudah banyak apa. Kalau ada masalah tinggal kasih duit aja nih, selesaikan. Tidak mencari Tuhan, tidak berseru lagi kepada Tuhan. Lupa berdoa, lupa beribadah sudah. Amin. Alamat gereja lupa sudah, tidak tahu di mana alamat gereja. Kenapa? Sudah nyaman semuanya. Hati-hati. Saya berdoa supaya saudara semua diberkati Tuhan. Ya, jadi bos semuanya. Terkait punya usaha, punya apa semuanya. Supaya Pak hidup ini benar jadi berkat. Saudara dipanggil Tuhan untuk diberkati supaya jadi berkat kok. Ya. Dan sebenarnya tidak ada loh orang kalau saudara benar mengerti firman Tuhan dan melakukan menerapkan itu, tidak ada orang anak Tuhan yang miskin. Kenapa? Loh, 2 Korintus pasal 8 dan 9, ya. Kita mengenal kasih karunia Allah. Coba 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 dan 9. Siapa yang di belakang ya? Haleluya, ya. 2 Korintus 8 dan 9.
tidak nyampe-nyampe. Karena kamu telah mendapat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia telah oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apakah ini saya bikin-bikin? Oh Pak, ini kaya maksud bukan kaya duit, bukan kaya harta, tapi kaya iman. Ya terserah Anda, mau kaya iman saja boleh saja. Ya. Ini kaya dalam segala hal. Kaya iman saudara, kaya kasih saudara, kaya kebaikan, tapi kaya juga dengan uang. Amin. Kaya juga dengan uang, kaya juga dengan kekayaan dunia ini. Tidak apa-apa, yang penting saudara tidak menjadi duniawi, gitu loh ya. Sekalipun duitnya banyak, triliunan, tapi hatinya tidak melekat di situ. Hatinya kepada Tuhan. Nah itu yang hebat. Ya. Rumahnya di mana-mana, tetapi setiap hari nyanyinya rumahku ada di dalam surga. Tidak terpaku dengan, tidak bergaya punya rumah mewah di mana-mana, tidak bergaya, tetap berhati. Ya, tidak berubah. Ya. Nah itu yang benar. Ya, saudara jadi bos, saudara masih bisa bergaul dengan semua orang. Nah itu yang hebat. Ya, ya. Saya rindu dari Jumat Bukit Sion nanti ada yang kayak Ciputra itu. Ya, ya apa-apa. Kalau saudara menangkap ini, oh ya, saya pasti siap, nggak apa-apa. Udah buatan. Jadi kok, saudara. Ya. Tapi kita lihat begitu diangkat sedikit sudah aneh-aneh ya. Lagi doakan lagi. Ya, suka sentuh. Nah, ini Tuhan tuh tidak pelit, Tuhan itu luar biasa loh, menepati janjinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Asa setelah dia makmur, kaya raya, wis disegani, ya, namanya dikenal di mana-mana. Nah ini dia, ini masalahnya. Dia melupakan Tuhan. Mengatasi masalah dengan apa? Ya itulah dengan duit, dengan apa? Tidak lagi berseru kepada Tuhan. Nah, ini satu pelajaran. Mari, ya, kita malam ini mencontoh apa yang baik dari Raja Asa. Dia berani, anak muda ini dulunya muda kan? Dia berani mengambil satu keputusan untuk hidup benar. Tidak mengikuti bapaknya, tidak mengikuti kakeknya, tidak mengikuti buyutnya, tapi mengikuti cangga, ikuti canggahnya, yaitu Daud. Ya, Daud ini orang benar, diikuti. Dengan segenap hati loh. Tapi sayang, dia kepleset sedikit. Bukan berarti Asa masuk surga, masuk surga. Ya, saudara Tuhan. Dan hal yang bodoh ini yang perlu kita waspadai supaya tidak terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita belum sampai seperti Asa sudah melakukan hal bodoh. Ya, waktunya ibadah, tidak mau ibadah, pinter dah itu. Nah, itu satu kebodohan. Ya. Kesempatan kita untuk kita beribadah tidak pakai itu bodoh. Karena apa? Ibadah itu merupakan anugerah, kasih karunia. Akulah rahasia ibadah itu. Israel itu dikeluarkan dari perbudakan Mesir, tujuan itu apa? Ibadah. Saya dan saudara dipanggil Tuhan dari gelap kepada terang, tujuannya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Haleluya. Ibrani pasal 9. Nggak usah dibaca, nanti tambah lagi nanti baca lagi ya. Nah itu ya. Ya. Tuhan menyucikan hati nurani kita supaya kita ini bisa beribadah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari.